Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah yang diberkahi, yang mana malaikat senantiasa mendoakan kita semua yang berada di masjid ini. Allahumma arhamku, Allahumma ghfirku. Ya Allah, rahmati hamba-hambamu yang ada di dalam masjid dan ampuni semua dosa-dosa. Bahkan likulli hatwatin rahmah wa likulli hatwatin maghfirah. Bergantiannya kaki kiri dan kaki kanan kita, yang satunya mendatangkan ampunan dan yang satunya mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diliputi oleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, demikian pula keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik, sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari setelah meninggalnya pemimpin Hamas Dr. Ismail Haniyeh, seorang khatib di Palestina, hanya berkhutbah 32 detik lalu turun dari mimbar. Yang beliau sampaikan di khutbahnya, kalau sudah 40.000 lebih masyarakat Palestina yang dibunuh, 90.000 lebih yang luka-luka, bahkan luka-luka permanen, 2 juta yang mengungsi, menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Lalu apakah masih bermanfaat? Apakah masih berpengaruh apa yang saya ucapkan ini? Yang saya mau sampaikan ini, apakah ada pengaruhnya? Bisa mempengaruhi, menghentikan genosida, pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Israel?
Langsung beliau menutup khutbah dan memulai khutbah kedua hanya singkat sekali, hanya pesan-pesan yang disampaikan, lalu berkata, silahkan di kamar. Berkhutbah hanya 32 detik. Ketika pemimpin Ismail Haniyeh terbunuh, 1 hari setelah terbunuhnya, Amerika memberikan ancaman, jangan, saya akan mengirim alat persenjataan untuk membela Israel. 3 hari kemudian langsung mengancam Iran, kalau berani menyerang Israel, maka kamu akan melawan Amerika. 50.000 ton amunisi yang dikirim Amerika ke Israel untuk membela Israel. Padahal belum ada reaksi, belum ada yang diucapkan oleh Iran bahwa mau membalas, belum ada. Langsung Amerika memberikan ancaman, kalau berani menyerang Israel, maka kamu akan melawan saya. Dan itu sudah 50.000 ton alat persenjataan, amunisi yang dikirim Amerika ke Israel. Beberapa hari sebelum itu, ada 5 orang cendekiawan, salah satu organisasi terbesar di negeri ini, mengirim utusannya bertemu dengan Presiden Israel. Awalnya mereka mengatakan bahwa kami diutus oleh organisasi, tapi karena organisasinya menyangkal bahwa kami tidak pernah mengutus, dengan alasan bahwa kami ke sana itu adalah dalam rangka penelitian lintas iman, penelitian lintas agama. Langsung bertemu dengan Presiden Israel. Apa tanggapannya Presiden Israel? Lihat itu, 5 orang utusan organisasi terbesar di Indonesia. Mereka mau menjalin kerjasama. Mereka datang kepada kami, memberikan support kepada kami. Itu yang disampaikan kepada dunia. Masihkah kita percaya bahwa apapun yang dilakukan tidak akan mempengaruhi Israel? Apakah kita tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidanna asyaddan nasi adawatul lil ladzina amanu yahud." Orang yang paling keras kebenciannya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Sehingga tidak mungkin apapun yang kita mau lakukan tidak akan mempengaruhi. Bagaimana negara-negara Islam termasuk Turki, presidennya berkuar-kuar mengutuk, mengecam apa yang dilakukan oleh Israel, tapi tidak ada pengaruh. Tidak ada yang bisa mempengaruhi, bahwa mengendurkan sedikit pun. Dari awal bulan Agustus hanya 40.000 saja kaum muslimin yang meninggal di Palestina. Sampai hari ini sudah 40.500 orang, hanya dalam 1 bulan saja. Tambahannya kurang lebih 500 orang yang tewas. Hampir setiap hari kurang lebih 20 orang yang meninggal di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kamu akan mendapati manusia yang besar kebenciannya kepada kaum muslimin adalah orang Yahudi. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan
wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keteladanannya, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu tidak pernah mengganggu sedikit pun orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu. Selama 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah, hanya 8 orang Yahudi yang masuk Islam. Hanya 8 orang. Itu pun karena ada yang dinikahi oleh Nabi SAW, istri pembesar ketika itu. Ada yang memang karena mematuhi ajaran agamanya, yaitu agama Yahudi. Yang lainnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang Yahudi itu ketika di perang Khaybar, Nabi kurang lebih 3 bulan mengurung orang-orang Yahudi yang ada di benteng Khaybar. Ketika mereka mau menyerang, yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka lebih baik merobohkan rumah-rumah, membakar rumah-rumahnya, bahkan membakar kebun kurmanya, asal tidak diambil oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin ketika itu juga tidak butuh. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Padahal ada aturan di dalam peperangan bahwa kalau berperang itu tidak boleh memotong pohon-pohon. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma qata'tum min linatin fa biidznillah." Apapun yang kamu potong dari pohon-pohon kurma mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ketika itu. Jadi apa yang kita mau lakukan bahwa bisa mempengaruhi apa yang dilakukan oleh Israel, tidak ada. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah. Tidak akan pernah senang. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lan, adawatun nasb. Tidak akan pernah lan, tidak akan pernah senang Yahudi Nasara hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti agama mereka. Ada yang diwawancarai di televisi bahwa tidak semua orang Yahudi membenci kaum muslimin. Apakah kita mau berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena mau dikatakan toleran? Ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kamu bermuamalah, berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak juga mau mengusir kamu dari tempat-tempat kamu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada orang-orang yang meskipun berbeda agama dengan kita, harus berlaku lurus. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hubungan dengan orang-orang yuqatilukum fid din, yang memerangi kamu di dalam agama. Wa akhrajuk wa dhaharu ala ikhrajikum, dan terang-terangan hendak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu, dari negeri kamu. Anta wallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humud zalimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau kamu tidak mengikuti ketentuan itu,
bahwa orang yang memerangi kamu di dalam agama, kamu masih menjalin hubungan baik dengannya, maka kamu termasuk orang yang zalim. Kamu termasuk orang yang zalim. Kalau masih menganggap bahwa orang-orang yang memerangi kamu di dalam agama dan hendak mengusir kamu dari negerimu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak tahu hendak kemana mengusir, karena di sana bukan perang. Di sana bukan perang. Kalau perang itu ada kontak senjata. Ini pengungsi yang ditembaki, pengungsi yang dibom, rumah sakit yang dibom. Belum lagi di Istiqlal itu ada namanya ruang spek Istiqlal, ruang Amerika. Ruang Amerika yang mana di situ kerjasama antara Yahudi, Amerika, dan Indonesia. Itu untuk menjalin supaya kita dikatakan toleransi. Jelas-jelas bahwa tidak akan pernah, sekali lagi bahwa seperti yang dikatakan oleh khatib yang ada di Palestina, bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi yang dilakukan untuk merubah karakter atau permusuhan orang Yahudi kepada kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha orang Yahudi Nasara hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti agama mereka. Dan mereka sangat pandai menggunakan momen-momen, sehingga terkadang sebagaimana yang sering kita dengarkan bahwa ketika orang-orang Yahudi itu datang ke Palestina, mereka menulis spanduk yang besar bahwa Amerika, Jerman telah memutuskan harapanku, maka saya datang ke sini, jangan engkau memutuskan harapanku. Namun apa yang terjadi? Tahun 1947, tahun 1948, satu tahun berikutnya mereka sudah menjajah orang-orang Palestina. Padahal mereka datang meminta agar supaya dibantu, diberi pertolongan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1940-an ada seorang pemuda bernama Fadel Abdullah Saleh datang ke Palestina, datang sebagai seorang penghafal Al-Quran, sehingga diangkat menjadi imam masjid di Masjidil Aqsa ketika itu. Kurang lebih 20 tahun menjadi imam dan memberikan motivasi kepada rakyat Palestina agar melakukan perlawanan. Cuma tidak sampai pemikirannya orang-orang Palestina ketika itu bahwa ternyata Fadel Abdullah Saleh ini adalah intelijen dan dikader oleh Mossad, oleh Israel. Mereka heran kenapa setiap malam ketika kita mau melakukan perlawanan langsung ditangkap, langsung disergap. Belum sempat keluar dari rumah, para pemuda yang sudah dimotivasi malamnya itu ditangkap. Ternyata Fadel Abdullah Saleh ini adalah intelijen, penghafal Al-Quran, bisa menjadi imam di Masjidil Aqsa kurang lebih 20 tahun. Nanti 20 tahun berikutnya baru terbuka penyamaran. Demikian pula di Indonesia ini, ketika di Aceh tidak bisa ditaklukkan, orang Belanda mengirim Hosnodron seperti ulama, bahkan sempat memperistri salah seorang putri ulama besar di Aceh sehingga dikirim ke Mekah untuk belajar ke Mekah. Padahal selama itu memperistri anak
ulama besar dan dikirim ke Mekah untuk belajar, tetap bahwa dia sangat membenci Islam, hanya mencari celah bagaimana bisa mengalahkan kaum muslimin, sehingga akhirnya Aceh bisa dikalahkan ketika itu. Aceh bisa dikalahkan, dan Hosnud Ground ini diganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Diganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, begitu meyakinkan bahwa dia betul-betul mau belajar Islam dan mau memajukan Islam, padahal dia adalah orang Yahudi Belanda yang dikirim untuk menghancurkan Aceh ketika itu. Nabi pernah berkata, bukan karena sedikitnya kaum muslimin, bukan karena kurangnya persenjataan kaum muslimin sehingga dengan mudah dikalahkan, tetapi karena banyaknya orang Islam sendiri yang benci kepada ajaran Islam. Itu yang dikatakan oleh Nabi, bahwa bukan karena kita sedikit, bukan karena kurangnya persenjataan kita sehingga dengan mudah kita dikalahkan, tetapi karena adanya orang Islam sendiri yang tidak senang kepada ajaran Islam itu sendiri. Dan kita bisa melihat baru-baru ini, boleh dikatakan hampir 70% atau 80% semua anggota DPR adalah orang Islam. Di situ juga ada ulama, tetapi bisa lolos itu. Undang-Undang nomor 78 tahun 2024, yaitu bolehnya melegalkan memberikan antara alat kontrasepsi bagi remaja, sedangkan tidak dijual, sedangkan tidak di undang-undang diturunkan peraturan untuk melegalkan pemberian kondom kepada laki-laki dan alat spiral kepada perempuan. Ya, banyak kejadian-kejadian. Apalagi kalau sudah diturunkan peraturan. Apakah tidak ada yang bisa menghalang? Itu tadi, karena kata Nabi, bukan karena jumlah kita sedikit, karena orang Islam sendiri tidak senang kepada ajaran. Orang Islam sendiri tidak senang kepada ajaran. Kita lihat kemarin ketika mau mengusung pemimpin di Jakarta, orang tahu bahwa ada salah seorang sangat bagus, tidak pernah ditemukan celah, tetapi apa? Ya, yang mereka pilih adalah orang-orang yang bisa mereka atur, yang mereka bisa kendalikan. Dan luar biasa, ya, karena beliau berkata bahwa lebih baik saya menerobos hujan daripada berteduh di rumah yang penuh dengan bertemu dengan orang-orang yang akan merampok negeri. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki cara pandang kita, melihat ke depan. Kalau bukan kita sendiri, utamanya di dalam keluarga kita ini, mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka jahanam. Karena wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung hatimu kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fatamassakumun nar, maka kamu juga akan disentuh oleh api neraka jahanam. Untuk yang kesekian kalinya saya sampaikan di mimbar ini apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa kalau agamamu dinistakan, agamamu dihina, dan kamu tidak bisa berbuat sesuatu, maka paling tidak kamu tidak berada di golongan orang-orang yang mendustakan agama, yang menghina dan mendustakan agama. Ja'alani Allahu minal aminin wal qa'idin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad anzalna 'alaikum fil kitab." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kamu di dalam kitab. An iza sami'tum, jika kamu mendengarkan ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, yang dikafiri, wa yustahza'u biha, atau diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang mengkafiri dan mengolok-olok agamamu, hatta yaqudu fi haditsin ghairi, hingga ia mengganti pembicaraannya dengan yang lain. Innakum mithlukum, jika kamu masih duduk bersama dengan mereka, maka kamu sama saja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqin, karena sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam semuanya, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meminta ampun kalau ada cara berpikir kita, cara memandang kita yang terkadang kita mengikuti atau cenderung hati kita kepada orang-orang yang mengkafiri, yang menghina, mengolok-olok agama kita hanya untuk kepentingan sesaat saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Demikian pula saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita yang telah mendahului kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi fi ta'atik, tsabbit qalbi fi ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Kamyonis wa min kulli makan. Ya Allah, muliakanlah kaum muslimin, terkhusus di Palestina, di Gaza, di Kamyonis, dan di mana saja kaum muslimin berada, maka muliakanlah mereka. Allahumma ansur man nasara din fi Palestina wa fi Gaza wa fi Kamyonis wa min kulli makan. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu, terkhusus yang menolong agamamu di Palestina, di Gaza, di Kamyonis, dan di mana saja orang-orang yang menolong agamamu. Allahumma ahlik aduwaka wa aduwa din fi Palestina wa fi Gaza wa Kamyonis wa min kulli makan. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu, terkhusus di Palestina, di Gaza, di Kamyonis, dan di mana saja orang yang memusuhi agamamu, maka hancurkanlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.